Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita pagi ini masih terambil dari perikop yang sama, yaitu Kejadian pasal 17, dan hari ini adalah bagian terakhir, yaitu ayat 23 sampai 27. Judul perikopnya juga masih sama, yaitu sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Demikian firman Tuhan. Abraham kemudian mengumpulkan Ismail anaknya dan semua hambanya yang lahir di rumahnya serta semua hamba yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki seisi rumahnya, lalu ia memotong kulit khitan mereka pada hari itu juga seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 90 tahun ketika kulit khitannya dipotong. Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika kulit khitannya dipotong. Pada hari yang sama Abraham dan Ismail anaknya disunat. Semua laki-laki seisi rumah Abraham, baik hamba yang lahir di rumahnya maupun yang dibelinya dengan uang dari orang asing, disunat bersama dia. Nah, saudara yang terkasih, dalam bagian terakhir dari perikop ini kita melihat ketaatan Abraham pada perintah Allah. Jika di ayat sebelumnya Abraham itu sudah menerima perintah dari Allah, yaitu untuk bersunat. Nah, hukum sunat ini dilakukan dengan tujuan sebagai perjanjian antara Allah dan umatnya, sekaligus untuk membedakan mereka dari orang lain yang tidak mengenal Allah. Nah, mari kita lihat beberapa sikap Abraham yang menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah untuk bersunat ini. Pertama, di ayat 23 kita lihat, dan juga di ayat 26 dikatakan bahwa segera dilakukan. Nah, Abraham tidak menunda-nunda untuk melakukan perintah Allah ini. Saat dia menerima perintah tersebut, maka pada hari itu juga dia melakukan perintah itu. Nah, sikap Abraham ini menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mengajak semua orang yang ada di rumahnya atau semua laki-laki yang ada di rumahnya. Nah, Abraham dia bukan hanya melakukan perintah yang Tuhan berikan ini sendirian, tapi dia mengajak semua orang dalam rumahnya untuk mentaati perintah Allah. Kemudian yang ketiga adalah tetap taat meskipun beresiko. Nah, Abraham mengambil keputusan untuk taat meskipun dia tahu ada beberapa resiko yang harus dia tanggung. Misalnya saja rasa sakit yang harus dia alami beberapa waktu setelah disunat. Kemudian juga pasti ada rasa malu yang harus dia tanggung karena dia disunat di usia yang cukup tua, yaitu 90 tahun. Dan ada satu lagi, resiko yang terberat adalah dimanfaatkan oleh lawan. Nah, kita tahu kondisi setelah disunat itu membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa dalam beberapa waktu ke depan. Nah, sehingga ini bisa menjadi celah bagi orang-orang Kanaan atau orang Feris yang pada saat itu ada di negeri tersebut untuk menyerang mereka. Nah, tapi resiko tersebut tidak menghalangi Abraham untuk tetap taat kepada perintah Allah. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya tentu kita sudah memahami apa saja perintah Allah yang harus kita lakukan setiap hari. Namun, seringkali kita menunda-nunda untuk melakukan perintah tersebut dan pada akhirnya tidak pernah dilakukan. Kemudian, alasan lain untuk tidak melakukan perintah Allah adalah karena resikonya. Misalnya ketika kita memilih untuk bersikap jujur sesuai perintah Allah dalam pekerjaan, maka akan ada saat di mana kejujuran kita justru itu dibenci oleh orang lain. Tentu saja keputusan ini bukanlah hal yang nyaman untuk dilakukan. Namun, mari kita belajar dari sikap Abraham yang tidak menunda-nunda untuk melakukan perintah Allah. Dan meskipun resiko dari ketaatan kita adalah hal yang tidak nyaman, mari kita tetap memilih untuk taat kepada Allah. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, mari renungkan, apakah saudara termasuk orang yang menunda-nunda untuk melakukan perintah Allah? Apakah saudara pernah memilih untuk tidak taat karena tidak berani menghadapi resikonya? Jika iya, maka mari berdoa kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Kiranya Roh Kudus membimbing dan memberikan saudara kekuatan agar tidak menunda-nunda untuk melakukan perintah Allah. Dan kiranya saudara diberikan keberanian untuk tetap memilih taat meskipun harus menghadapi resikonya. Saudara, sadarilah
bahwa ketaatan kita adalah bukti iman kita kepada Allah. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika pagi ini Engkau izinkan kami untuk menjalani satu hari yang baru. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami harus selalu memilih untuk taat kepada perintah Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini mungkin kami sering menunda-nunda atau kami tidak berani taat karena mungkin resikonya terlalu besar. Tuhan, kami berdoa biarlah Roh Kudus memberikan kami kekuatan, membimbing kami supaya apapun yang kami hadapi di depan kami tetap memilih untuk taat kepada perintah Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.